Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, di sini Ibu cek kehadirannya dulu. Ahmad Hizki Asyari, Alif Setiabudi, Amanda Inaya, Ambarawati. Oke, jadi yang nggak masuk hari ini ada 10 orang ya? Ya. Jadi semoga kita doakan 10 orang teman kita yang sedang sakit itu diberikan segera pulih untuk bisa bergabung di kelas 12.1 ini ya. Oke, selanjutnya, Ibu mau kasih kata-kata dulu nih hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, makan Kinder Joy di pinggir taman. Tetap enjoy walaupun hidup tidak aman. Nah, jadi waktu pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai teks prosedur kan. Kita sudah mengidentifikasi kaidah bahasaan, lalu juga menulis teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai teks narasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu diharapkan kalian peserta didik itu bisa mengidentifikasi mengenai alur cerita dan juga struktur dari teks narasi itu sendiri. Ada yang udah pernah dengar belum teks narasi itu apa? Kejadian atau peristiwa. Lalu apalagi? Contohnya tadi mengenai legenda. Oke. Selain mengenai legenda ini ada yang tahu lagi nggak contoh dari teks narasi itu apa? Oke, benar. Ini ada video mengenai teks narasi itu. Oke, tadi udah menyimak mengenai contoh teks narasi mengenai apa tadi? Putri Pinamasa. Terhibur nggak misalnya dari kita simak video tadi? Jadi teks narasi itu bisa berupa fiksi maupun non-fiksi. Itu adalah pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. Jadi dari urutan awal sampai akhir. Nah, itu juga bisa berupa fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau tadi itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Karena bersifat hayalan atau imajinatif ya. Ini tujuan dari teks narasi itu adalah untuk menghibur, lalu memberikan informasi, inspirasi dan juga pesan moral. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri nih. Nah, ciri-ciri dari teks narasi itu bersifat nyata. Nyata tadi kayak misalnya teks biografi itu termasuk teks narasi. Kalau juga imajinasi itu yang kayak legenda Putri Pinamasa. Dan juga bisa gabungan keduanya, baik fiksi maupun non-fiksi. Lalu setiap paragraf dalam teks narasi ini menunjukkan peristiwa. Jadi tadi kan banyak kan peristiwa kejadian-kejadian yang ada di dalam legenda Putri Pinamasa itu. Dan juga mengandung konflik untuk menarik perhatian. Nah, tadi konflik dari Putri Pinamasa itu apa? Sultan Pinang Putri Pinamasa itu konfliknya ya, karena si Pinamasa itu nggak mau sama Sultan. Lalu yang terakhir itu ada unsur amanat atau pesan moral tadi. Nah, lalu ada jenis-jenis teks narasi. Ada yang tahu nggak? Jenis teks narasi itu ada berapa? Belum tahu. Jadi jenis-jenis teks narasi itu ada 3. Yang pertama ekspositoris. Nah, ekspositor ini itu yang bersifat objektif tentang tokoh dan peristiwa. Itu contohnya kayak biografi tokoh-tokoh pahlawan, lalu juga yang kayak peristiwa bersejarah. Itu termasuk teks narasi ekspositori. Narasi sugestif ini gimana? Sugestif berarti yang mempengaruhi, mempengaruhi
pembaca untuk ya secara tidak langsung menyampaikan informasi atau pesan moral tadi. Jadi contohnya itu cerita inspiratif. Lalu yang ketiga, teks narasi artistik. Nah, teks narasi artistik ini adalah yang bersifat imajinatif. Nah, jadi dari ketiga jenis ini kira-kira yang Putri Pinamasa itu termasuk jenis teks narasi apa? Ekspositorika atau sugestif atau artistik? Benar ya. Jadi teks narasi artistik di legenda Putri Pinamasa itu karena bersifat imajinatif. Nah, untuk struktur teks narasi itu ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi itu kayak pendahuluannya nih, kayak pendahuluan kayak tadi di cerita. Pendahuluannya ada seorang gadis cantik yang ingin disukai oleh si sultan. Lalu komunikasi. Nah, komunikasi ini biasanya memperkenalkan konflik. Nah, konfliknya tadi si Putri Pinamasa nggak mau sama sultan, itu kan udah konflik tuh. Jadi kira-kira gimana resolusi dari Putri Pinamasa itu? Kan menyelesaikan konflik nih. Kalau konfliknya tadi si sultan mau meminang Putri Pinamasa, kalau resolusinya tuh kayak gimana kira-kira? Ya, benar ya. Jadi resolusinya itu si Putri Pinamasa kayak berubah jadi buruk rupa di dandani di make up ini. Itu resolusi dari Putri Pinamasa itu. Lalu koda ini adalah akhir cerita yang berupa kayak ending lah, bahagia, sedih atau menggantung. Nah, tadi kira-kira endingnya kayak gimana? Bahagia karena bertemu dengan Abdul Hamid ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Sekarang karena semuanya paham mengenai teks narasi, kita akan melakukan LKPD, membuat LKPD berkelompok. Untuk yang ini boleh dibentuk kelompoknya. Satu kelompok 5 orang lah. Oke, boleh membentuk kelompoknya. Semuanya udah di kelompok masing-masing. Nah, sekarang boleh lembar ini untuk membuat LKPD. Jadi LKPD itu dibuat satu lembar, terus jangan lupa ditulis nama dan juga kelas. Oke, jika sudah boleh dikerjakan. Sudah. Sekarang karena udah selesai semua, kita akan spin yang tampil presentasi untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi ya. Oke, LKPD Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, boleh di presentasi, boleh berdiri dari situ aja. Oke, tepuk tangan dulu untuk teks LKPD-nya itu kebagian di teks narasi Sultan Mahmud Badarudin II ya. Nah, jadi udah benar mengenai orientasinya tadi udah disebutin, terus komunikasinya juga udah benar, dan juga resolusi dan juga kodenya udah benar semua ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu udah selesai kelas, kita sudah materi udah selesai, lalu juga presentasi. Sekarang mulai balik ke tempat duduk masing-masing. Oke, jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan?
Jadi teks narasi itu tadi apa? Ya, berdasarkan peristiwa atau kejadian ya. Tadi ada strukturnya itu apa aja? Oke, udah kita semua yang mengenai teks narasi itu. Sekarang Ibu mau refleksi dulu nih, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh di-share? Ibu kasih informasi dulu mengenai materi pertemuan selanjutnya. Nah, materi pertemuan selanjutnya itu kita masih mengenai teks narasi. Jika tadi kita mengidentifikasi alur dan juga struktur teks narasi, nah untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan menulis teks narasi. Oke, Ibu tutup juga jika tadi pembuka ada motivasi atau pantun. Nah, juga Ibu tutup hari ini mengenai motivasi dan pantun juga. Mentari menyengat bersinar cerah, tetap semangat jangan menyerah. Semoga pembelajaran kita hari ini itu melekat di otak kita. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.